Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryasih Wahyuni dengan NIM 1908205019 dari Akuntansi Syariah A semester 5. Video ini saya buat untuk menjelaskan tentang anggaran sektor publik dari mata kuliah akuntansi sektor publik untuk memenuhi tugas mandiri. Ada 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian, kedua fungsi, ketiga jenis-jenis, keempat proses penyusunan, dan yang kelima prinsip-prinsip pokok. Pertama, pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dalam satuan moneter. Singkatnya, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, agar terjamin secara layak. Selain itu, anggaran sektor publik juga merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya. Lalu yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Lalu yang kedua ada fungsi-fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat untuk menciptakan ruang publik, dan alat untuk motivasi. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Lalu, anggaran sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan atau membatasi kekuasaan dari eksekutif. Selanjutnya, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu anggaran sebagai alat politik. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan political tool sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Lalu anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Selanjutnya, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kerja. Lalu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.
kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah. Kelompok lain yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Terakhir, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Lalu yang ketiga itu ada jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik itu ada dua jenisnya. Yang pertama ada anggaran tradisional, yang kedua ada New Public Management atau NPM. Anggaran tradisional memiliki dua ciri utama, yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalis dan struktur susunan anggaran yang bersifat line item. Sedangkan NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. NPM menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. New Public Management itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada anggaran kinerja atau Performance Budgeting. Yang kedua ada Zero Based Budgeting atau ZBB. Lalu yang ketiga ada Planning, Programming, dan Budgeting System atau PPBS. Yang keempat itu ada proses penyusunan anggaran sektor publik. Dalam penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. Kedua, data-data waktu yang lalu. Tiga, kemungkinan perkembangan kondisi. Keempat, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. Kelima, kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, penelitian untuk pengembangan perusahaan. Menurut Samuels, penganggaran mempunyai 3 tahapan, yaitu yang pertama perumusan proposal anggaran, kedua pengesahan proposal anggaran, lalu yang ketiga pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum. Lalu yang kelima itu dan yang terakhir ada prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran sektor publik. Siklus anggaran meliputi 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan, kedua tahap ratifikasi, ketiga tahap pelaksanaan, dan keempat tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum.